Tuhan, Shalom. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Ibu Gembala, Badan Pengurus Jemaat, dan semua hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang tidak bosan-bosannya melihat saya ada di tempat ini, berdiri di hadapan umat Tuhan yang luar biasa, umat Tuhan yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan saya tadi datang, saya melihat ada nuansa pink. Saya berpikir kayaknya saya yang belum move on, saudara, karena saya masih terlena dengan perayaan Imlek. Namun sedikit tidak berbeda jauh dengan Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya teringat bahwa besok itu hari Valentine. Untuk itu secara pribadi saya mau ucapkan selamat tahun baru Imlek. Mungkin sudah lewat beberapa minggu, tetapi saya yakin dan yang saya tahu ialah perayaan Imlek itu 2 minggu, 3 minggu, seperti itu ya saudara. Saya tidak mengharapkan ada angpau dari saudara. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat merayakan hari kasih sayang. Saya percaya 2 momentum ini akan membawa keluarga kita semakin dekat, semakin akrab. Terutama kita semakin merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya rindu kita membaca satu bahagian firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin mendapat cerita yang lengkap, maka saya berharap Bapak Ibu pulang bisa baca terus dari ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-35. Hari ini saudara, saya ingin membawa kita untuk melihat satu realita kehidupan yang sampai hari-hari ini banyak orang tidak bisa menerima akan realita itu. Nah, saya mulai dari ayat yang pertama. Coba kita perhatikan bersama.
maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saudara, Alkitab tidak pernah hanya memberitahukan keadaan-keadaan yang baik. Tetapi Alkitab juga dengan jujur menyatakan ada peristiwa-peristiwa yang tidak baik terjadi pada masa lampau. Dan saudara, kalimat selanjutnya menegaskan kepada kita seperti ini. Ini saya mau bilang kepada saudara seperti ini. Bahwa masa kelaparan itu sudah terjadi pada zaman Abraham, zaman Ishak, dan zaman Yakub. Kalau dalam bahasa teologinya saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub ini adalah bapak patriark atau bapak leluhurnya bangsa Israel. Mereka bukan orang biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Dan kalau dalam hal ketaatan sudah tidak diragukan lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka juga lolos dari situasi itu? Tidak. Apakah karena mereka setia, cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, lalu mereka lolos dari masa atau musim yang disebutkan Alkitab sebagai musim susah, musim kelaparan? Tidak. Jadi saudara, realita hidup yang harus kita sadari bahwa ikut Tuhan tidak berarti kita lepas dari perubahan musim yang ada di dunia ini. Amin. Kita cinta Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tetap kita akan dibawa Tuhan di dalam perubahan-perubahan musim. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah, mari kita buka bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ketiga. Yang tulis pengkhotbah ini adalah raja yang sangat berhikmat, namanya Salomo. Dia berkata dalam ayat 1 pasal 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Dan saudara bisa baca selanjutnya. Artinya saya mau bilang seperti ini. Ada musim dalam hidup kita. Amin. Ada musim di mana Tuhan izinkan masa COVID terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kita mendengar berita di Jakarta, varian terbaru Omikron cukup meningkat. Di Makassar sendiri saudara sudah menembus angka ratusan. Saudara, kita berharap tahun ini selesai. Tetapi apa yang terjadi itu di luar pengetahuan kita. Mungkin dalam keluarga kita pun, dalam bisnis, di dalam studi, dalam kesehatan, dalam keuangan. Ada masa-masa yang sulit. Ada masa-masa yang berat. Ada masa di mana saudara tertawa. Ada masa di mana saudara nangis. Ada masa di mana saudara bahagia. Ada masa di mana saudara mengalami hal-hal yang menyakiti hati saudara.
Tetapi hari ini saudaraku yang kekasih, sekalipun musim itu berganti dalam hidup kita, saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan perbuat terhadap Ishak ketika dia mengalami musim kelaparan di dalam hidupnya. Apapun musim dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan punya cara untuk membawa kita hidup di dalam musim itu, menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Nah, coba saudara perhatikan di ayat selanjutnya. Kita melihat bersama-sama saudara, di dalam Kejadian tadi, ayat yang ke-20, pasal 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara garis bawahi kalimat ini. Musim boleh berganti dalam hidup saudara. Keadaan-keadaan sulit mungkin menghantui langkah hidup saudara. Keadaan-keadaan yang menakutkan mungkin ada di dalam perjalanan hidup saudara. Tapi garis bawahi kalimat ini. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan selalu hadir di saat yang tepat di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan kehadiran Tuhan itu tidak sekedar hadir. Tuhan hadir di hidup kita tidak sekedar datang bertamu. Dia bukan seorang tamu yang datang kemudian mau melihat rumah kita, mau melihat harta kita, mau menikmati kue-kue kita, minuman kita dan berkata, wow luar biasa. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih daripada sekedar dia datang berjumpa dengan kita. Ada amin. Dia ingin supaya saudara melihat keajaiban-keajaibannya di tengah musim apapun yang sedang saudara alami. Ada amin, saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan hari ini saya mau bilang, apapun musim dalam hidup kita, mari kita belajar firman ini. Tuhan mau, ini dia, menuntun hidup saya dan saudara. Ini yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Tuhan datang kepada Ishak. Saya belajar di sini, saudara, Tuhan ingin dan suka menuntun umatnya. Realita memang ada, kesulitan memang ada, masalah memang ada, persoalan di depan mata kita. Air mata bercucuran. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan suka menuntun hidup saudara dalam keadaan apapun yang saudara alami hari ini. Dia suka menuntun saudara. Dan saudara, tuntunan-tuntunan itu, yaitu dia berbicara kepada kita. Ayat 2 berkata, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, firman Tuhan ini tidak menjelaskan bahwa Ishak ingin ke Mesir. Tetapi kalau kita baca cerita ini, sepertinya Ishak ingin ke Mesir. Mengapa ke Mesir? Mesir tidak ada kelaparan. Ciri orang hidup di dunia itu seperti itu. Ketika ada kesulitan, dia cepat memutuskan untuk melakukan apa yang dia anggap baik. Ishak berencana untuk ke Mesir menghindari kelaparan. Ishak ingin lari dari persoalan. Di Mesir ada makanan. Dia mau membawa keluarganya pergi ke Mesir. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah lari dari persoalan hidup kita. Ada amin. Tuhan bilang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, bahwa mari kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan selalu datang dalam hidup kita untuk menuntun kita.
tidak hanya GPS yang menuntun saya dan saudara dalam perjalanan kita ke tempat yang kita tuju. Saudara, suatu kali waktu, saya dan istri saya, kebetulan, ini bukan kebetulan tetapi anak kami yang bungsu yang hadir ini, saudara punya buku sekolah yang sudah tidak terjual lagi di sekolah, sudah habis. Itu hari kami ambil, tetapi buku itu kami tidak ambil pada waktu awal semester. Jadi waktu kami minta lagi, mau beli lagi, habis saudara. Jadi kami cari di Makassar, kami cari di online, pesan tidak ada. Lalu gurunya katakan coba cari di toko ini, pasti ada. Dia menyebutkan salah satu toko, lalu kami baru dengar nama toko ini, kami searching di GPS, di Google Map, lalu kami pergi ke tempat toko itu. Saudara, apa yang terjadi? Kami ikuti saudara. Mulai dari Tanjung Bunga kami jalan terus sampai ke Hertasting. Hertasting masuk mau ke Alauddin saudara. Lalu kemudian dia putar di perumahan apa saya lupa. Dan terakhir saudara, GPS-nya berhenti di tanah kosong. Saudara. Dan sudah tidak ada jalan. Saya bilang, ini sudah tidak ada jalan, ini tanah kosong. Kok GPS-nya begini ya? Wah saudara, ternyata secanggih-canggihnya GPS. Dia juga prank saya saudara. Pendeta di prank saudara. Jadi hari ini saudara saya kurang percaya GPS. ya oke lah kalau tempat yang sudah terdaftar mungkin ya pasti. Tapi saya yakin mungkin tempat itu tidak terdaftar ya. Jadi saudara sampai di perumahan penduduk sudah tidak ada jalan, mobil kami juga tidak bisa mutar lagi. Akhirnya mundur jauh sekali. Saya bilang luar biasa, tidak apa-apa. Sekali-sekali pendeta di prank gak masalah saudara. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan itu suka menuntun saudara. Ada amin. Tuntunan Tuhan itu pasti. Dan tidak pernah salah seperti GPS. Dan ketika Tuhan menuntun saya dan saudara, caranya ialah dia berbicara kepada saudara. Nah banyak kali, ini dia. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan berkata begini, Tuhan tidak bicara kepada saya. Tuhan hanya bicara kepada Pak Gembala, Ibu, dan orang yang memiliki super, artinya kelebihan rohani, yang lebih rohaninya. Saudara, itu tipuan iblis. Iblis sering menipu kita bahwa Tuhan tidak bicara kepada kita. Tapi hari ini saya mau bilang kepada saudara bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau datang dalam hidup saudara dan mau bicara kepada saudara. Buktinya di mana saudara? Mari buka Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan datang kepada kita berkata seperti ini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, di dalam ayat ini Yesus adalah gembala. Dia sedang menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Pekerjaan gembala itu adalah menuntun dombanya. Kenapa harus domba? Saudara, ternyata saya belajar. Kenapa Tuhan tidak pakai kelinci kah? Kucing kah? Anjing kah? Kalau Tuhan pakai kucing atau anjing, saudara, terjemahannya sudah beda. Artinya beda. Ternyata saudara, domba itu penglihatannya kurang bagus. Penglihatan domba itu hanya 3 meter. Sesudah itu kabur penglihatannya. Jadi dia rabun jauh saudara. Dia hanya bisa lihat 3 meter depan. Lewat dari itu sudah tidak bisa lihat. Dan domba itu tidak bisa melompati akan rintangan yang ada di depan. Sekalipun rintangan itu pendek, dia tidak bisa lompat. Dia beda dengan kambing. Kalau kambing saudara, dia bisa loncat. Makanya Tuhan tidak pakai kambing untuk melambangkan kita sebagai umatnya.
Jadi domba penglihatannya buruk, kemudian dia tidak bisa melewati rintangan, dia butuh seorang gembala. Sehingga kalau domba jalan sendiri, dia pasti tersesat. Domba tanpa gembala pasti tersesat. Jemaat tanpa gembala juga pasti mengalami kesesatan. Dan kita bersyukur Tuhan bawa kepada kita Bapak dan Ibu gembala di tempat ini. Ada amin saudara? Mari berikan tepuk tangan buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya menuntun umat Tuhan. Seperti Yesus menuntun gembala, gembala menuntun umat Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak gampang tersesat. Nah saudara, ayat ini menyatakan ada dua hal kebenaran. Pertama, Tuhan itu berbicara langsung kepada dombanya. Jadi hari ini kalau saudara berkata Tuhan tidak berbicara kepada saudara, itu tipuan iblis. Saudara perhatikan, Tuhan memanggil dombanya. Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, dibaptis, melayani Tuhan. Saudara ada di gereja, Tuhan pasti berbicara kepada saudara. Amin. Dan saudara yang kedua, Tuhan kasih kapasitas kita untuk dengar suaranya. Saudara perhatikan ayat itu berkata bahwa domba-domba mendengar suaranya. Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Wah kok bisa Pastor? Bisa. Kalau hari ini saya mau bahas bagaimana cara mendengar suara Tuhan terlalu banyak. Tapi cuma satu saya mau katakan kepada saudara. Bagaimana kita dengar suara Tuhan. Suara Tuhan ada di tangan saudara. Boleh angkat Alkitab saudara yang punya Alkitab. Biar handphone juga diangkat saudara, enggak masalah. Ini adalah suara Tuhan buat kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini suara Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Satu kali saudara, saya menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat dalam hidup saya. Persoalan yang bagi saya itu saya mungkin tidak alami sampai sekarang. Itu persoalan yang saya pada titik yang paling rendah dalam hidup saya. Jujur saudara, saya sampai bilang kepada istri saya sudah tidak mau jadi hamba Tuhan. Sudah timbul rasa kecewa yang begitu dalam di hati saya. Dan kecewa itu bukan datang dari persoalan keuangan, kesehatan, persoalan apalagi saya mau anak-anak, keluarga, tidak. Tapi persoalan itu saudara ialah persoalan yang diakibatkan oleh anak Tuhan sendiri. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Kalau yang menyakiti itu orang biasa enggak masalah. Tapi yang menyakiti ini adalah anak Tuhan. Tetapi saudara, satu ketika saya dalam penyembahan. Saya datang kepada Tuhan di saat-saat di mana saya berkata, saya mau kembali ke Nusa Tenggara Timur. Saya mau kembali ke daerah saya. Saudara, saya datang ke Makassar tahun 98. Itu berarti sudah hampir 22 tahun saya ada di Makassar. Lebih lama saya di Makassar daripada di Kupang. Di titik terendah itu, saya menguatkan hati saya dan masuk ke dalam penyembahan. Dan saya mau angkat pujian kepada Tuhan. Saudara, ketika saya angkat pujian kepada Tuhan, ada satu lagu yang muncul di hati saya. Dan saya mulai menulis lagu itu. Dan saudara, itu lagu pertama yang Tuhan kasih buat saya. Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Dia baik di dalam hidupku. Yesus baik,
sungguh baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Dia baik bagiku. Saudara, ketika pujian ini turun, Tuhan bawa saya baca firman Tuhan. Dan saudara, dia bilang kepada saya, Adi, apapun yang mengecewakan hidupmu, aku tetap Tuhan yang baik kepadamu. Tuhan bilang, apakah aku pernah menyakitimu? Apakah aku pernah berbuat salah kepadamu? Apakah aku pernah mengambil sesuatu daripada? Dia bilang, aku terlalu baik buatmu. Dari saat itu saya sadar. Saya bilang, Tuhan, saya mau bangkit. Saya percaya bahwa apapun dunia buat terhadap saya, Engkau Tuhan yang terlalu baik dalam hidup saya. Dan saudara, hari itu saya sadar bahwa Tuhan datang berbicara dalam hidup saya. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, ketika saudara mengalami musim yang berat dalam hidup saudara, Tuhan mau menuntun saudara. Cara Tuhan menuntun ialah Tuhan mau berbicara kepada saudara. Saudara harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu saudara harus dengar apa yang Dia mau katakan dalam hidup saudara. Tuhan kasih kapasitas saudara untuk dengar firman Tuhan. Dan Tuhan juga ingin menyatakan kepada saudara akan isi hatinya kepada saudara. Kadang-kadang saudara kita lebih terlena untuk memikirkan cara yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana ini, bagaimana itu, ini jalan yang terbaik, ini jalan yang terbaik. Dan kita berusaha untuk mengikuti cara kita. Sedangkan Tuhan sedang ada di dalam hidup kita. Dia datang dalam hidup kita. Dan Dia mau menyatakan, jangan lakukan itu. Ikuti caraku. Itu sebabnya saudara, yang perlu kita lakukan ialah mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, berbicara tentang bergaul dengan firman Tuhan, kita butuh yang namanya quantity time dan quality time. Waktu yang banyak dan waktu yang berkualitas. Kadang-kadang saudara, kita membaca firman Tuhan hanya easy going. Kita baca, habis itu kita pergi dan kita melupakannya. Saudara tidak akan ngerti apa yang Tuhan mau. Tetapi membaca firman Tuhan saudara, itu kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 1 berkata firman Tuhan itu Yesus. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara sedang bergaul dengan firman. Dan bergaul dengan firman itu butuh waktu. Bukan sekedar baca. Tetapi saudara baca, saudara merenungkan, dan saudara memahami isi hati Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, aku berjanji untuk melupakan banyak hal yang aku sudah lakukan salah. Aku mau ikut firman-Mu, aku mau tunduk kepada firman-Mu, aku mau taat kepada firman-Mu, aku mau lakukan firman-Mu, aku mau hidupi firman-Mu. Seperti pujian tadi, bahwa aku tidak mau hidup apa kata dunia, aku tidak mau hidup apa kata orang tentangku, aku tidak mau lihat persoalanku, tetapi aku mau pelajari firman-Mu dan aku mau tunduk kepada firman-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin, yang menuntun hidupku kepada jalan yang tepat. Dan jalan Tuhan, firman Tuhan katakan tidak pernah salah dalam hidup kita. Ada amin. Jadi saudara, firman Tuhan itulah suara Tuhan. Sekali saudara belajar firman Tuhan, maka roh saudara akan mulai bertumbuh. Saya mau bilang kepada saudara, tubuh kita ini sebenarnya, inilah rupa kita secara duniawi. Artinya kita punya tubuh jasmani. Tetapi saudara sebenarnya itu adalah jiwa saudara dan roh saudara. Mengapa saya katakan begini? Karena sebentar lagi kalau kita pada akhirnya harus kembali kepada Tuhan, maka tubuh ini akan menjadi debu.
dari debu kembali ke debu. Tetapi yang tinggal itu adalah jiwa kita dan roh kita. Nah, banyak orang lebih suka untuk melengkapi atau saya mau katakan seperti ini, entertain lebih kepada fisiknya. Saul ketika hadapi raksasa Goliat takut, lari, khawatir, tawar hati, bersembunyi. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud ketika lihat raksasa Goliat itu dia berkata, siapa orang ini yang berani menghina barisan Allah Israel yang hidup? Aku akan menghadapi dia. Saudara tahu Daud umur berapa waktu itu? Masih kemerah-merahan. Umurnya sekitar 17-an tahun. Seperti saya, saudara. Masih muda. Jadi saudara, persoalan bukan kita lama di gereja. Lama di gereja tidak menentukan kualitas roh saudara dan jiwa saudara. Tetapi ketika saudara membenamkan diri di dalam firman Tuhan seperti Daud, aku bangun pagi-pagi mencari Allahku yang hidup. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Air mataku curahkan ke bait Tuhan. Dan dia berkata, aku mencintai Taurat Tuhan lebih daripada yang lain. Dan saudara, ketika Daud ada di medan peperangan, ini dia anak Tuhan yang rohnya kuat, jiwanya kuat. Firman-Nya menyatu dalam dirinya. Dia memiliki pedang roh dan dia melihat Goliat itu begitu kecil dan dia berkata, aku akan memenggal kepalamu hari ini supaya dunia tahu bahwa Allah Israel itu hidup. Ada amin. Makanya saya mau bilang, saudara, ketika saudara dengar firman, saudara akan kuat. Dan apa yang terjadi ketika Ishak tidak pergi ke Mesir? Ishak dengar suara Tuhan dan dia taat. Saudara, ini ayat terakhir buat kita. Mari buka kembali Kejadian dan kita baca apa yang terjadi akibat dari kita ikut tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-12. Ketika Ishak ada di masa kelaparan di tanah yang penuh dengan masalah itu. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100, berapa saudara? Kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu siapa? Ishak. Saudara yang ikut tuntunan Tuhan menjadi kaya. Bahkan ayat ini berkata, kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Gampang buat Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Tetapi apakah kita mau ikut tuntunan Tuhan? Gampang buat Tuhan untuk siapkan jodoh yang terbaik buat saudara. Kenapa jodoh saya lihat ke sini, saudara? Padahal ada ibu di sini juga. Oh, ada anak muda banyak. Gampang Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik buat saudara. Gampang buat Tuhan untuk memberkati apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara. Saudara menabur hari ini, gampang buat Tuhan untuk Tuhan buat tumbuh 100 kali lipat. Tetapi pertanyaan, apakah saudara mau taat, mau ikut tuntunan Tuhan atau tidak? Saudara mau dengar suara gembala saudara atau tidak? Kadang-kadang saudara, kita lebih suka ikut mau kita daripada mau Tuhan. Dan saudara, Alkitab ini mencatat bahwa apa yang ditabur, orang yang ikut tuntunan Tuhan akan dibuat Tuhan berkelimpahan. Apa yang ditabur orang yang ikut tuntunan Tuhan akan menuai berkat-berkatnya. Dan saudara, bukan cuman itu saja, ini dia. Tuhan membuka apa yang sudah tertutup. Dan saudara lihat kalau saudara baca, saya satu ayat saja, ayat 19. Ini ayat terakhir kan, sisa 2 menit saudara. Ayat terakhir. Ketika hamba-hamba Ishak, ini bukan Ishak saudara. Hamba-hamba Ishak. Artinya bukan saudara lagi, tapi mungkin adalah karyawan saudara. Mungkin adalah anak saudara.
Firman Tuhan berkata begini, menggali lembah itu mereka mendapat apa saudara? Mata air yang berbual-bual airnya. Kalau saudara perhatikan apa yang digali oleh Ishak dan hamba-hambanya, yang sudah ditutup oleh orang Filistin beberapa waktu pada masa ayahnya Abraham. Sumur yang sudah tertutup. Tetapi ketika Ishak ikut tuntunan Tuhan, yang tertutup itu dibukakan Tuhan dan air mengalir dengan berbual-bual banyaknya. Ada amin saudara. Apa yang tertutup buat hidup saudara hari ini, ketika saudara taat dan ikut tuntunan Tuhan, akan dibukakan perkara-perkara ajaib dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Kandungan saudara yang mungkin hari ini, jika ada yang belum punya anak, dibukakan Tuhan. Usaha saudara, yang mungkin hari ini saudara lihat tidak ada perubahan. Saya mau katakan, benamkan diri saudara dalam firman. Dan saudara taat, saudara lihat. Usaha saudara akan dibawa Tuhan naik. Saudara yang cari pasangan hidup, jangan takut. Jangan takut. Jomblo itu tidak dosa, Pendeta Gilbert bilang saudara. Tetapi orang yang takut Tuhan akan disediakan pasangan hidup yang juga takut akan Tuhan. Haleluya. Ada amin buat yang muda-muda. Haleluya. Ini perlu kita diskusi tentang pacaran di dalam kehendak Allah. Saya mau berkata di akhir beberapa detik ini, mari ikut tuntunan Tuhan. Musim boleh berubah, Omikron boleh datang, tapi tuntunan Tuhan lebih dahsyat dari Omikron. Ada amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.